Assalamualaikum, halo. Ketemu lagi kali ini dengan saya Rizky Sudrajat dalam mata pelajaran geografi kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Khusus pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama mengenai pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Bagian pertama yaitu ketahanan pangan. Ya, di sini kita akan kaji mengenai pengertian ketahanan pangan berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization yang merupakan bagian dari organisasi internasional di bawah PBB yang mengkaji atau fokus bidang garapannya di dalam bidang sektor ketahanan pangan dan juga pertanian. Ya, menurut FAO, ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun secara ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarga dan rumah tangga, sehingga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ya, jadi poin di sini yang disampaikan oleh FAO bahwa semua orang bisa mengakses baik secara fisik maupun ekonomi dalam mencapai kebutuhan pemenuhan pangannya, sehingga setiap orang tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan sektor pangan tersebut. Nah, ini mungkin lebih umum ya jika dibandingkan dengan definisi yang kedua, yaitu definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 ya, mengenai pangan. Di sini dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ya, menurut undang-undang ini bisa kita simpulkan bahwa ketahanan pangan dalam penjelasan yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini lebih spesifik karakternya sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia. Nah, di sini juga ada poin-poin yang ditekankan. Konsep ketahanan pangan ini menunjukkan ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. Ya, yang dimaksud dengan pangan-pangan utama adalah tentu saja bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya ada beras, jagung, kemudian sagu, dan juga bahan pokok lainnya seperti kentang, ubi, dan singkong. Nah, bahan-bahan utama tadi yang merupakan bahan pangan pokok haruslah tersedia secara merata berada di Indonesia sesuai dengan kultur dan juga keadaan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita perbandingkan antara definisi ketahanan pangan menurut FAO dan juga menurut undang-undang yang ada di negara kita, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka kita sama-sama ambil kesimpulan bahwa aksesibilitas ini jadi kunci utama. Kemampuan masyarakat, kemampuan manusia untuk mencapai, mengakses, memiliki, dan mengkonsumsi bahan pangan tersebut menjadi poin utama. Oke, jadi itu kunci utama dalam ketahanan pangan. Selanjutnya kita akan bergeser pada materi lainnya. Nah, ini adalah ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan.
Jadi 4 komponen ini yang menjadi step-step agar ketahanan pangan itu bisa tercapai. Atau kondisi apa yang menunjukkan ketahanan pangan itu terwujud. Yang pertama adalah kecukupan akan ketersediaan pangan. Jadi jumlah penduduk yang ada di Indonesia ataupun secara internasional penduduk yang ada di dunia ini semuanya bisa memiliki akses untuk mendapatkan ketercukupan dan ketersediaan dari pangan itu sendiri. Kemudian stabilitas ketersediaan pangan. Ya, yang pertama tadi cukup, yang kedua stabil. Stabil tersedianya. Jumlah yang dikonsumsi dengan jumlah yang disediakan itu mengalami keseimbangan. Jadi tidak ada kondisi kekurangan pangan atau ketidaktahanan dalam akses pangan. Yang ketiga adalah aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Ini menunjukkan kemampuan ekonomi dan juga kemampuan dalam produksi di sektor pertanian yang menghasilkan pangan. Masyarakat bisa mengakses lewat transaksi ekonomi dan para petani yang menjadi penyedia bahan pangan itu bisa memasarkan hasil pertaniannya dalam bentuk bahan pangan. Jadi ada interaksi dan simbiosis yang muncul secara konsisten. Baru yang terakhir adalah kualitas dan keamanan pangan itu bisa terjaga. Jadi 4 poin ini adalah poin ideal kita bisa sebutkan untuk mencapai ketahanan pangan. Mulai dari ketercukupan kesediaan, stabilitas ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, dan juga kualitas serta keamanan dalam mengakses pangan. Oke, jadi itu adalah poin pertama yang dibahas dalam pertemuan ini, materi mengenai ketahanan pangan. Kita bisa simpulkan ketahanan pangan artinya kita mampu mengakses, kita mampu mencapai, kita mampu mengkonsumsi bahan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup ya dari bangsa Indonesia khususnya atau umumnya manusia yang ada di dunia. Tidak ada kondisi yang membuat kita kesulitan untuk mencapai bahan pangan itu sendiri. Berikutnya adalah bagian yang kedua mengenai bahan industri. Nah, hal ini agak berbeda dengan sektor ketahanan pangan. Industri berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang cenderung lebih luas. Jika tadi bahan pangan itu menyangkut keberlangsungan hidup manusia, industri lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih advance, yang lebih tinggi. Ya, juga transaksi ekonominya jauh lebih luas. Nah, bahan industri yang kita kaji kali ini adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Industri di sini dijabarkan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa dalam industri. Oke, klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Di sini kita akan coba mengklasifikasikan jenis-jenis industri berdasarkan elemen-elemen yang menjadi ciri khas dari sektor-sektor industri itu. Yang pertama adalah bahan bakunya sendiri. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah kembali menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan bahan bakunya, ada 3 jenis industri, yaitu industri ekstraktif, non-ekstraktif, dan juga industri fasilitatif. Ya, kajian pertama ini industri yaitu industri ekstraktif. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 jenis industri yang dikembangkan di Indonesia khususnya. Yang pertama industri ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Industri ekstraktif terdiri dari industri reproduksi dan industri
manufaktur. Nah, jika kita identifikasi secara jelas, maka industri ekstraktif inilah industri yang paling dasar karena sifatnya dia hanya mengeluarkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam. Langsung diambil, langsung diproduksi, dan biasanya berupa bahan-bahan atau bahan baku yang bersifat bahan mentah. Nah, ada dua tadi industri yang termasuk ke dalam jenis industri ekstraktif. Yang pertama industri reproduksi, yaitu adalah industri yang bahan bakunya berasal dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang baru, artinya yang masih fresh gitu ya. Kita bisa klasifikasikan contohnya seperti industri di pertanian ya, baik itu peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan pertanian sawah. Maka kalau dijadikan sebagai sektor industri, sektor-sektor tersebut adalah masuk sektor industri ekstraktif jenis reproduksi karena barang-barang yang dihasilkan benar-benar fresh, baru. Sementara yang kedua adalah industri manufaktur. Industri ini adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri yang lain. Nah, bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa industri manufaktur ini adalah penghasil bahan-bahan baku untuk industri yang lain. Contohnya misalnya ketika bahan-bahan yang dihasilkan itu dipakai sebagai bahan baku industri lain. Contohnya adalah industri perkebunan kapas ya. Kapas yang dihasilkan di perkebunan itu kemudian dipintal menjadi benang dan nanti benangnya akan dirajut menjadi kain. Kain nanti akan dijadikan bahan baku untuk industri garment yang menghasilkan pakaian. Sehingga industri manufaktur adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Berikutnya adalah klasifikasi yang kedua, industri non-ekstraktif. Nah, industri non-ekstraktif ini adalah industri yang berkelanjutan dari industri ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya di sini adalah industri pakaian jadi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkebunan kapas yang menghasilkan industri benang, hasil pemintalan dari kapasnya, menghasilkan industri kain. Industri kain ini bisa dijadikan sebagai industri non-ekstraktif. Kemudian industri non-ekstraktif lainnya adalah industri garment yang membuat pakaian jadi. Sehingga kita bisa lihat ada kesinambungan proses pemanfaatan sumber daya alam yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai tambah dari suatu benda atau suatu barang yang dihasilkan sehingga memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Sementara industri yang terakhir yaitu industri fasilitatif. Industri ini lebih berkenaan dengan pengelolaan sektor jasa. Nah, di sini diidentifikasi industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya seperti perbankan, perdagangan, dan atau industri transportasi angkutan. Nah, jadi jelas 3 jenis industri ini merupakan jenis-jenis industri yang keseluruhannya berkesinambungan, berkelanjutan, memanfaatkan dan saling mendukung satu sama lain, baik dari industri ekstraktif, non-ekstraktif maupun industri fasilitatif. Di bagian akhir kita akan bahas bagian energi baru dan terbarukan. Ini adalah salah satu kajian yang sangat fenomenal, terutama belakangan ini, di mana banyak sekali disrupsi-disrupsi yang muncul dalam bidang teknologi, termasuk teknologi dalam pemanfaatan energi, di mana sekarang banyak negara-negara mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, bahkan sehingga menghasilkan teknologi turunan dalam
bentuk moda transportasi yang menggunakan bahan energi atau sumber energi berbasis listrik. Nah, di sini kita akan coba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa itu energi baru dan terbarukan. Ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, dijelaskan bahwa sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi itu sendiri. Secara luas, sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, khusus yang tidak terbarukan kita pasti sudah sama-sama memahami. Energi fosil adalah salah satu energi yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan. Ya, contohnya seperti bensin, solar, bahkan batu bara. Di sini sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan juga serpihan bitumen. Sementara sumber energi tak terbarukan, yang terbarukan adalah sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, juga samudra, gelombang air laut, dan jenis-jenis sumber energi terbarukan lainnya. Oke, itu adalah kajian awal dari materi ketahanan pangan, energi, dan juga industri yang merupakan bagian utama dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas lebih jauh persebaran dan juga pengelolaan dari ketiga subjek tadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.